Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan penekanan dan peneguhan Tuhan bagi Yeremia. Pada saat itu Tuhan memberi perintah yang begitu berat bagi Yeremia, yaitu memberitakan kabar buruk. Ya, bukan kabar sukacita, tapi kabar buruk mengenai bangsa Yehuda. Dia bernubuat bagi bangsa Yehuda bagian selatan, di mana Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyampaikan pesan pertobatan, pesan agar umat Israel waktu itu berbalik kepada Tuhan, sehingga luput dari penghukuman. Dan apabila mereka tidak berbalik pada Tuhan, maka hukuman akan menanti bagi bangsa Israel. Ini tentu bukan berita yang baik. Tapi kita lihat di sini ketulusan Yeremia. Dia benar-benar meresponi panggilan Tuhan. Dan dia menyadari bahwa Tuhan menyertai dia. Bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidupnya. Dia selaku hamba Tuhan menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dia. Dan jika kita lihat secara keseluruhan pelayanannya, kurang lebih 40 tahun dia berusaha menyampaikan ini, bernubuat bagi bangsa Yehuda waktu itu. Tetapi bangsa Yehuda begitu keras menolak setiap berita ini. Tapi yang kita lihat, Yeremia memiliki hati yang tulus. Yeremia memiliki ketulusan untuk menyampaikan, memiliki kelemah lembutan untuk menyampaikan pesan Tuhan, karena di sana ada penyertaan Tuhan. Seperti yang dikatakan pada ayat 7 tadi, bahwa Tuhan akan memperlengkapi Yeremia dan dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel. Kita sebagai hamba Tuhan seringkali kita takut dengan apa yang kita hadapi dalam tugas dan pelayanan. Dalam pelayanan saya yang di Sukuwana, seringkali memang ada ketakutan-ketakutannya dalam kehidupan saya secara pribadi. Bagaimana kalau saya takut sakit ya di medan pelayanan, yang akses kesehatannya kurang, ya jalannya juga sulit. Ya, awal masuk saya pada tahun 2007, ya pada saat itu aksesnya memang sangat sulit. Saya harus berjalan kaki kurang lebih 25 km. Dan waktu itu kita menampung begitu banyak anak di dalam pondok bina siswa. Ya, secara fisik kita tidak sanggup untuk menyediakan logistiknya. Kita harus belanja setiap 2 minggu sekali, jalan kaki ya. Jadi kalau PP bisa 50 km kita harus jalan kaki waktu itu. Dan itu berlangsung berapa tahun. Dan Tuhan ternyata memberikan kita kemampuan apabila kita melakukan dengan tulus. Di tengah-tengah orang-orang yang susah, miskin, Tuhan mengajar kita untuk bisa berbagi dengan mereka.
Tuhan mengajar kita untuk bisa merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kita ikut melakukan terobosan untuk bisa membawa kehidupan mereka yang dulunya miskin, beranjak, ada perubahan. Ya, jadi pelayanan yang Tuhan percayakan itu holistik, mulai dari pelayanan pendidikan, kerohanian, bahkan peningkatan ekonomi. Ini yang menjadi beban yang terus ada dalam kehidupan saya secara pribadi dan terus saya lakukan sampai hari ini. Saya percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Ada banyak tantangan yang saya hadapi, ya, khususnya pada saat pernikahan saya, ya, di tahun 2016 saya memutuskan untuk membawa istri saya ke pedalaman. Waktu istri saya meninggalkan pelayanan di Surabaya, ya, dia seorang guru di sana. Saya katakan bahwa kita harus pelayanan di Sukuwana karena di sana sangat membutuhkan orang-orang yang benar-benar terbeban bagi anak-anak, bagi masyarakat yang ada di sana. Ini bukan suatu keputusan yang ringan bagi saya secara pribadi, karena istri saya pasti akan merasakan shock yang begitu dalam, karena berminggu-minggu dia meneteskan air mata karena situasi yang menurut pemikirannya dia masih lumayan baik, tapi ternyata sampai di sana, ya, dia tidak bisa dapat akses internet, ya, dia tidak bisa menghubungi keluarga, tidak bisa menghubungi sanak saudaranya. Bahkan pada saat anak pertama kami, dia harus dioperasi, dia harus berjalan sekitar 25 km. Kami harus mengunjungi rumah sakit yang jauhnya, ya, lumayan. Kita harus naik motor, kemudian naik kapal kayu dan ke rumah sakit. 3 tahun berikutnya dia dioperasi lagi. Ya, ini satu tantangan, ya, bagi saya secara pribadi, ya, karena waktu itu 3 bulan setelah operasi saya bilang mari kita masuk lagi ke pedalaman, dan begitu dia responi apa yang sudah saya sampaikan, sama-sama kita masuk lagi ke pedalaman. Dan itu terjadi berulang, ya, ada banyak hal yang membuat saya tetap kuat dalam pelayanan, yaitu bagaimana dukungan dari istri saya, respon dia juga rindu untuk melayani. Ya, tahun berikutnya, ya, setelah dia operasi ternyata anak saya juga mengalami kelainan, ya, di bagian organ vitalnya, dan saya harus operasi, dia harus operasi lagi. Dan waktu itu, ya, umur 1 tahun kami harus bawa, ya, saya ingat sekali waktu itu tepatnya tanggal 24 Desember kami harus, ya, turun, harus mencari fasilitas kesehatan. Saya membawa anak saya ke rumah sakit umum daerah di Kabupaten Morowali Utara. Ternyata sampai di sana tidak tersedia, ya, obat peredar rasa sakit, sehingga malam itu juga dia harus dirujuk lagi ke Kabupaten Morowali, di sebelahnya lagi. Jadi ini tantangan yang begitu berat bagi saya waktu itu. Saya berdoa kepada Tuhan dengan istri saya di luar ruangan operasi, karena kalau dokter katakan bahwa kalau itu sudah parah berarti ususnya harus dikeluarkan, ya, dicuci terlebih dahulu, dipotong dan disambung lagi, ya, apabila sudah parah. Ya, tapi puji Tuhan waktu itu ternyata Tuhan bekerja dalam peristiwa itu. Anak saya hanya beberapa hal yang terjadi yang tidak begitu parah, dan dia boleh dioperasi berjalan lancar, dan sampai hari ini boleh sehat, pulih. Itu karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Dan saya rasakan bahwa apabila kita melakukan dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan menyertai kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan
selalu mengasihi setiap orang-orang yang berharap pada Tuhan. Dalam pelayanan ini ya, dan pelayanan saudara juga pasti ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Suatu ketika juga kedua anak saya sakit, waktu itu pada musim hujan. Saya berpikir sulit untuk mencari obat ya. Jadi saya bersama istri saya hanya bisa berdoa waktu itu, dan saya bersyukur ya, Tuhan bekerja dan anak saya bisa sembuh di hari kedua saat dia sakit ya. Jadi ini satu peristiwa ya, salah satu ya yang kami alami. Tidak semuanya yang saya bisa ceritakan di sini, tapi penyertaan Tuhan itu begitu sempurna dalam pelayanan yang kami lakukan di Sukuwana. Kita melihat bahwa hari-hari ini banyak orang yang bertobat ya, banyak orang-orang juga yang memberi diri mereka mengalami Kristus, memberikan hidup mereka dalam pelayanan di gereja ya. Saya bersyukur ada beberapa anak-anak yang bisa bersekolah di kota, yang bisa lulus sampai sarjana, walaupun ada beberapa juga yang tidak sempat berhasil ya, tidak berhasil dalam studi, tapi kita percaya bahwa ada harapan saat kita melakukan dengan ketulusan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan ini, dan ini menjadi kesaksian saya dimanapun kita berada, kita tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.